tanawwa'at ajnasul a'mal bitanawwu'i waridatil ahwal, ya. Bermacam-macamnya jenis amalan itu, bitanawwu'i itu karena bermacam-macamnya, waridatil ahwal, ya, ahwal-ahwal yang datang. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Baik ahbabana fillah, Bapak Ibu sekalian, begitu juga rekan santri di mana saja berada, kembali kita melanjutkan kajian Al-Hikam kita. Kita sekarang pada hikmah yang ke-9. Langsung saja, ilang qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bilumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Al-hikmatut tasi'ah, hikmah yang ke-9. Ya, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, tanawwa'at ajnasul a'mal bitanawwu'i waridatil ahwal, ya. Bermacam-macamnya jenis amalan itu, bitanawwu'i itu karena bermacam-macamnya, waridatil ahwal, ya, ahwal-ahwal yang datang, keadaan-keadaan yang ada pada satu waktu yang terjadi pada orang tersebut. Itu yang dimaksud dengan waridatul ahwal. Jadi kata beliau, amalan yang bermacam-macam itu harus disesuaikan, artinya harus sejalan dengan waridatul ahwal, dengan ahwal-ahwal yang ada pada diri seseorang pada saat itu. Ya, tidak perlu keluar dari tuntutan ahwal tersebut. Ketika ahwal itu menuntut untuk beramal membaca Al-Quran, maka itu yang harus dilakukan. Ketika ahwal pada saat itu menuntut untuk berzikir, maka berzikir yang dilakukan. Ketika ahwal pada saat itu tuntutannya adalah bersedekah, maka bersedekah yang dilakukan. Itu yang dimaksud oleh beliau, bermacam-macamnya jenis amal itu karena bermacam-macamnya, ya, keadaan-keadaan ahwal yang terjadi pada diri seseorang itu. Qala Asy-Syarqawi yarhamuhullah, berkata Imam Asy-Syarqawi yarhamuhullah. Summa qala, kemudian berkata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, tanawwa'at ajnasul amal, ya. Bermacam-macam jenis amalan itu alal amilina, ya, yang terjadi ke atas si pengamal itu, artinya orang yang mengamalkan amalan tersebut, litanawwu'i waridatil ahwal, karena bermacam-macamnya waridati, ya, yang datang, yang hadir, ya, dengan sendirinya, yang mana itu adalah al-ahwal, ya, ya, keadaan-keadaan atau ahwal. Ai al-waridati, ya, artinya yang datang, allati tantiju, yang kemudian menghasilkan ahwal, ya, keadaan-keadaan. Jadi sesuatu yang ada yang kemudian itu membuat orang itu kemudian bereaksi. Muncullah yang disebut dengan ahwal, keadaan-keadaan. Itu yang dimaksud dengan al-waridat. Dan al-waridat ini biasanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika dia berikan seseorang al-waridat, atau bahasa kita mungkin ya semacam ilhamkah dan lain sebagainya. Nah, yang ini kemudian menuntut orang itu untuk bereaksi, yang mana reaksi itulah yang kemudian disebut dengan al-ahwal. Nah, dan ini waridatul ahwal ini macam-macam. Nah, macam-macamnya inilah yang kemudian membuat orang tersebut akan beraksi, ya. Setelah reaksi, maka dia akan beraksi sesuai tuntutan daripada waridatul ahwal tersebut. Nah, itu maksudnya. Ketika waridatul ahwal itu tuntutannya misalnya sholat, maka aksi daripada orang tersebut ya harusnya sholat. Kan begitu ceritanya. Karena tuntutannya atau ahwalnya pada saat itu menuntut untuk dia melakukan sholat. Oke. Qaimatan biqulubihim, yang ada, ya, yang berdiri, yang bertapak, biqulubihim, di dalam hati mereka, taqtadi mailahum, yang menuntut, ya, mailahum, kecondongan mereka, ila tilkal amal, kepada amalan-amalan tersebut. Nah, wawaridatun hiyal ahwal. Nah, yang dimaksud dengan al-waridat itu pada dasarnya adalah ahwal, bahasa langsungnya, ya,
karena bermacam-macamnya ahwal, begitu saja untuk memudahkan pemahaman kita. Karena beliau sendiri mengatakan bahwa warid itu adalah ahwal, artinya keadaan-keadaan. Jadi seseorang itu punya ahwal-ahwal tertentu, tidak satu ahwal saja dalam satu hari, ya macam-macam ahwal yang datang kepada dia. Fa innal warida qad yusamma halan, karena sesungguhnya al-warid itu terkadang juga diartikan sebagai halan, kama sayati, sebagaimana yang akan datang nanti pembahasannya. Jadi akan ada bahasan terkait dengan itu, mungkin ya, di bawah ini. Kita yakni ya, artinya adalah inna ba'dal muridina, sesungguhnya sebagian orang murid itu, ya orang-orang yang belajar ilmu hakikat, kurang lebih seperti itu, najiduhu mustaqilan bis sholati, ya menemukan dirinya itu sibuk dengan sholat. Ya, seorang murid itu ya terkadang menemukan dirinya, artinya pada saat itu dia sibuk dalam melakukan sholat. Wa ba'duhum bisyam, dan sebagian terkadang menemukan dirinya itu berpuasa. Wa hakaza, dan demikianlah, artinya setiap murid itu keadaannya macam-macam, ahwalnya berbeda-beda. Ada yang ahwalnya keadaannya itu sholat, ada yang puasa, ada yang berzikir, ada yang baca Al-Quran, dan seterusnya. Wasababu dzalika, ya penyebab yang demikian itu apa? Kenapa beda-beda? Padahal sama-sama murid, ya sama-sama menuntut pada satu mursyid. Nah, sebabnya adalah waridun ilahi, ya warid, ya sesuatu yang datang yang sifatnya ilahi, artinya dari Allah Subhanahu wa taala, iqtada misla hadza, yang menuntut seperti ini, ila kaza, kepada yang begini, wahaza, dan yang ini ila kaza, kepada yang seperti ini. Nah, tergantung daripada tuntutan waridul ilahi itu. Kalau tuntutan dia yang pada saat itu adalah keinginan untuk beribadah, bersolat, maka dia solat. Untuk si B misalnya adalah keinginan untuk puasa, maka dia puasa. Hakadha, demikianlah seterusnya. Fa wa yang bagi likulli ahadin, dan sepatutnya bagi setiap orang, ya ayak malah dia harusnya beramal bi muqtada mailihi, sesuai tuntutan kecondongannya al-madhkuri yang sudah disebutkan tadi. Kalau tuntutan ahwal tersebut adalah solat yang menuntut kemudian dia condong kepada solat, maka lakukan solat. Kalau tuntutan ahwal tersebut itu menuntut untuk condong kepada puasa, maka puasa yang harus dia lakukan, tidak boleh yang lain. Ya. Illam yakun tahta tarbiyati syaihin, ya jika adanya dia ya tidak sedang berada di bawah tarbiyah seorang guru, ya arahan atau tuntunan seorang syekh, ya jika orang tersebut sedang tidak diarahkan, sedang tidak dituntun oleh seorang syekh. Misalnya syekh itu menyuruh dia untuk begini, syekh itu menyuruh dia untuk begini. Nah, untuk yang seperti ini yang di bawah tuntunan syekh, ya dia tidak boleh mengamalkan tuntutan daripada awal tersebut, tapi dia harus mengamalkan tuntutan yang sesuai dengan apa yang diarahkan oleh syekh tersebut. Wa illa, jika tidak, artinya dia tidak sedang berada di bawah tuntunan seorang syekh mursyid, fala yastagilu bi syai'in illa bi idzni, maka dia tidak boleh sibuk terhadap sesuatu illa bi idzni, kecuali dengan izin syekh tersebut, wa iradatihi, dan kemauan daripada syekh tersebut. Harus ada izin. Ketika syekh itu mengatakan kamu harusnya begini, maka seperti itu yang harus dia lakukan, tidak boleh kepada yang lain. Nah, wahasilu dzalika, nah kesimpulannya kata beliau, anna tanawwu'al awradi fi haqqil muridina as-sadiqina nashi'un an tanawwu'il waridati ala qulubihim, bahwasanya bermacam-macamnya al-awrad, ya wirid-wirid fi haqqil muridina, ya yang terjadi pada haknya seorang murid itu as-sadiqina, yang jujur, yang shadiq, itu nasyiun, muncul antanawu'il waridati, dari berbagai macamnya al-waridat atau ahwal tadi, ala kulubin, ke atas hati mereka. Ya, ada yang wiridnya begini, ada yang wiridnya ya berzikir, ada yang wiridnya auratnya itu puasa, ada yang auratnya itu sholat, ada yang auratnya itu bersedekah, ada yang auratnya itu mengajar, dan seterusnya. Nah, itu karena ahwal yang sedang ada pada hati dia pada saat itu. Nah, payam bagi, maka sepatutnya likulli muridin, bagi setiap murid itu ayya'mala bi muqtada waridihi, itu harusnya beramal sesuai dengan tuntunan waridihi, yang warid kepada hatinya tersebut, keadaan dia, bisyartil mutaqaddimi, dengan syarat yang sudah terdahulu tadi, artinya dengan syarat dia tidak sedang berada di bawah tuntunan atau arahan seorang syekh, maka dia harus ikuti itu.
ikuti bahasa kita semacam insting lah, kurang lebih seperti itu, untuk memudahkan pemahaman ya, kurang lebih. Wallahu alam tepatnya atau tidak, yang jelasnya al-ahwal itu ya keadaan hati itu. Dia harus mengikuti kemauan daripada hati tersebut yang sedang dituruni oleh awal dari Allah Subhanahu wa taala atau ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'malu bi muqtada waridi ghairihi. Dan dia tidak boleh beramal dengan tuntunan waridi ghairihi, ya, yang datang yang selainnya, yang selain daripada al-waridul ilahi tersebut. Misalnya pada saat itu ilham yang datang atau warid al-ahwal yang datang pada saat itu adalah keinginan untuk melakukan solat. Jangan dia berzikir, jangan. Ataukah keadaan pada saat itu, awal pada saat itu, waridnya itu menuntut dia untuk mengaji Al-Quran misalnya, maka jangan dia solat pada saat itu. Ikuti saja itu. Ikuti saja apa yang ahwal yang sedang datang di diri kita itu. Nah, wala yata'arradu ala dzalika al-ghairi fi adami istighalih bimastaghala bihi huwa. Nah, wala yata'arradu, dan dia tidak boleh mencari-cari, dia tidak boleh melirik ala dzalikal ghairi kepada yang lainnya, ya, fi adami istighalihi, dalam ketiadaan sibuknya dia bimastaghala bihi huwa, dengan pada apa yang dia sedang sibuk padanya. Artinya ketika ahwalnya pada saat itu sedang solat, maka jangan dia melirik kepada mau mengajilah, mau berzikirlah, dan lain sebagainya. Jangan dia lirik ke sana sehingga kemudian menyebabkan dia meninggalkan solat tersebut. Jangan. Nikmati saja proses yang sedang berjalan pada saat itu, yang lainnya itu abaikan. Nah, itu maksud daripada oleh beliau di sini, tanawwa'at ajnasul a'mal bitanawwu'i waridatil ahwal. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا رب صل عليه وسلم